Kita langsung ke Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten, tempat di mana tim Densus 88 menemukan bom aktif yang akan digunakan untuk aksi teror di perayaan Tahun Baru 2017. Menurut Kofifa, ucapan berbau rasis yang muncul hanya sudah ada koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid. Vano, apalagi informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Nyaman ini lebih bersifat personal dan tadi Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani baru saja meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara. Saya mau tanya sedikit dengan Bu Airin sebentar, boleh gabung sedikit Bu? Tadi ada 11 ledakan yang kita dengar sama-sama dari jarak 300 meter. Dalam waktu dekat, Gubernur Jawa Timur seperti apa ketika Ibu ada di dalam sana? Dengan Gubernur Papua, tentunya kita sudah diberitahu oleh Pak Kapolres maupun juga Pak Danrem bahwa sedang dilakukan penjinakan terhadap bom, dan kita pun juga sudah diberikan instruksi aba-aba terdengar manakala itu memang akan diledakan, ada instruksi mulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1 dan itu meledak. Jadi tentunya tidak begitu. Kini sejumlah Bu Airin, 5 tahun terakhir Tangerang Selatan tempat singgah para pelaku teror. Ada instrumen peraturan undang-undang dari kota yang kita sudah buat sebetulnya. Kita sudah buat tentang Perda nomor 9 tahun 2012 tentang ketertiban umum. Salah satu pasal menyebutkan bahwa tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Yang keduanya kos-kosan maupun juga kontrakan, maka harus melaporkan siapa yang tinggal di situ kepada lurah melalui RT RW secara periodik. Ini pun juga sudah dilakukan. Tadi saya tanya sama Pak RT-nya, saya tanya ke Pak Agus yang pemiliknya, juga mereka sudah menyampaikan dan melaporkan. Sekarang ternyata kuncinya bukan hanya persoalan peraturan, bukan hanya persoalan sosialisasi pun juga sudah kita lakukan terhadap RT RW. Bahkan dulu ada kita undang tokoh ulama untuk menyampaikan apa itu teroris, bagaimana radikalisme. Tetapi yang tak kalah penting bahwa kita tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi dan juga masyarakat harus tidak boleh berhenti waspada. Namanya waspada itu harus terus ada. Bagaimana kita harus tahu siapa lingkungan tetangga kiri kanan kita, dan apabila ditemukan maka segera lapor kepada pihak yang berwajib. Bahkan kami selama ini juga melakukan koordinasi dengan Forkominda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di tingkat kota, dengan Kapolres, dengan Dandim, dan juga dengan unsur puspida yang lainnya, pun juga di tingkat kelurahan kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami bersama saya Kang Wawan. Dalam episode kali ini kita akan membahas kaum wanita yang mungkin seiring berjalannya waktu, sepak terjang sejarah membuktikan, menceritakan, menjilidkan banyak ribuan wanita yang mungkin sudah menginspirasi banyak manusia di masa kini. Tetapi seiring berjalannya waktu, dekadensi moral terjadi di mana-mana yang menjadikan wanita hilang dari esensi sebenarnya. Apa sih sejatinya esensi wanita yang ada, yang diajarkan oleh semua agama? Semua agama mengajarkan kebaikan tentang bagaimana cara menghormati wanita. Tetapi terkadang keinginan jiwa yang mengantarkan ke dalam jurang kehancuran. Banyak seorang wanita mencari ketenaran, mengejar cita-citanya dengan menghilangkan esensi wanita yang sesungguhnya. Padahal sejatinya wanita terlahir sudah sebagai manusia yang punya derajat sama dengan laki-laki. Memang dahulu pernah terjadi dekadensi moral bahwa wanita tidak sama dengan laki-laki, tapi teori itu terpatahkan di masa era modern kini. Wanita dan laki-laki sudah sama di mata hukum. Tetapi ingat, sama bukan berarti sederajat. Ada hal-hal yang harus tetap untuk laki-laki dan harus tetap untuk wanita. Wanita tidak akan pernah tergantikan sebagai sosok seorang ibu. Laki-laki pun sama, tidak akan pernah tergantikan sebagai sosok seorang ayah. Kuat, maskulin. Wanita, feminim,
dan lemah lembut. Memang terkadang kita menerka, kita melihat wanita-wanita bertingkah yang memang di luar dari esensi dasar. Padahal salah satu pahlawan Indonesia, wanita, dia rela berjuang keras. Inilah tamu kita pada hari ini. Sosok wanita ceria, penuh semangat, yang langsung disiarkan secara eksklusif. Inilah dia. Oke, Eka Rukmanasari udah bersama kita, teman-teman sekalian. Kakak biasa dipanggil siapa? Sasa. 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 Kakak atau Mbak nih manggilnya saya? Panggil Mbak aja. Ya, tapi bukan Mbak-mbak jamu kan? Oke, kegiatan Mbak Sasa ini apa loh kesehariannya? Sekarang atau sebelum ada corona nih? Sebelumnya. Biasanya kuliah aja sih, kuliah terus sambil ya kerja dikit-dikit lah, ngandelin Instagram, gitu aja sih. Jadi di Instagram sebagai selebgram atau apa nih? Kalau mau dibilang selebgram juga belum pantas ya, tapi masih ya pelan-pelan gitulah. Oke. Kalau tak lihat-lihat dari Instagramnya banyak itu kan, kakak ini salah satu Instagram yang memang benar-benar punya attitude dalam artian itu kakak itu benar-benar menunjukkan esensi seorang wanita yang sebenarnya. Contohnya dengan hijab kakak. Alasan kakak kenapa sih kok memilih jadi seorang endorse yang selalu pakai hijab? Gitu. Kalau pakai hijab, lucu nggak sih kalau dari keluarga sendiri pakai hijab, udah nekenin kamu harus pakai hijab gimana pun caranya. Terus ketika saya yang terima kerjaan dan klien minta kamu saya kasih endorse tapi kamu nggak pakai hijab, itu walaupun fee-nya gede saya nggak. Terus ketika saya yang terima kerjaan dan klien minta kamu saya kasih endorse tapi kamu nggak pakai hijab, itu walaupun fee-nya gede saya nggak bakal nolak, karena saya nggak mungkin mengesampingkan agama saya demi kerjaan. Terus ketika saya yang terima kerjaan dan klien minta kamu saya kasih endorse tapi kamu nggak pakai hijab, itu walaupun fee-nya gede saya nggak bakal nolak, karena saya nggak mungkin mengesampingkan agama saya demi kerjaan. Agama saya demi kerjaan. Ini baru namanya wadon perempuan gitu. Ini baru namanya wadon perempuan gitu. Ini baru namanya wadon perempuan gitu maksudnya. Jadi selain endorse, kalau saya lihat kakak juga seorang aktivis ya. Belum bisa dibilang aktivis sih, masih agak sedikit malas-malasan kalau untuk ya kegiatan-kegiatan mereka. Jadi aktif juga di kegiatan, katanya di kampusnya sering ikut kegiatan kemahasiswaan eksternal gitu. Luar biasa. Biasanya itu kakak punya nggak satu tokoh yang kakak ini loh, gue pengen kayak dia banget ini, atau tokoh negara atau siapalah? Kalau untuk tokoh negara aku nggak ada panutan atau nggak ada apa sih, jadi sesuai diri aku aja. Yang penting jadi pribadi yang baik, gak usah ikutin orang, gak usah jadi contoh orang, gak usah ngatain orang juga, jadi myself aja gitu. Gak usah ikutin orang, gak usah jadi contoh orang, gak usah ngatain orang juga, jadi myself aja gitu. Luar biasa. Jadi kakak lebih baik menjadi diri sendiri ya. Jadi kalau bahasa kita itu menjadilah diri sendiri, dan apa ya, tidak pernah mau ngikutin orang. Mungkin tapi nggak mungkin juga tiba-tiba jadi hebat. Mungkin yang tipikal ATM, amati tiru modifikasi. Oke, Mbak Sasa, terima kasih banyak. Hari ini sudah kita merepotkan, kita bareng-bareng ya. Untuk teman-teman sekalian, kalau kita kepingin menjadi seorang yang berkarir tinggi, nggak harus buka hijab, nggak harus kita mengesampingkan esensi wanita. Karena sejatinya wanita itu sudah hormat sejak takdirnya, sudah terbiasa terbungkus rapi. Jadi logikanya gini, teman-teman punya permen 2, satu dibungkus sama enggak, teman-teman pasti milih yang dibungkus. Oke, terima kasih Kak Sasa, mohon maaf. Oke, teman-teman tunggu di episode yang akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.